Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Ma'arif Jakarta, yang saya hormati Wakil Kepala SMP Ma'arif Jakarta, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya tentunya. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dari sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dari sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup dari sesuatu yang hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan adanya Allah, hidupnya Allah, wujudnya Allah kekal abadi selama-lamanya, takkan pernah musnah dan takkan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kedekatan hamba dengannya takkan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya takkan membuat dinding penghalang antara hamba dengannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana walaupun semua manusia dari awal zaman sampai akhir zaman semua berbuat baik, takkan menambahkan keagungan di sisinya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana walaupun semua manusia dari awal zaman sampai akhir zaman semua berbuat dosa, takkan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang kita semua. Allah pandang dengan pandangan rahmat. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Allah pandang dengan pandangan pengampunan. Allah pandang dengan pandangan maghfirah. Kenapa? Karena kita mendapatkan kemuliaan, keberkahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, ada dua perkara dalam kehidupan yang mesti harus kita fahami. Yang pertama adalah keperluan hidup, necessities of life.
Yang kedua, maksud hidup, the purpose of life. Keperluan hidup adalah untuk menopang tujuan hidup. Jangan sampai keperluan hidup manusia justru menghalangi daripada tujuan hidup. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi, memberikan jaminan bahwa kita kalau benar-benar ada perhatian terhadap tujuan hidup, maka janji Allah pasti keperluan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, keperluan hidup manusia ada 5. Yang pertama, makan dan minum. Kedua, berpakaian. Ketiga, rumah, tempat tinggal. Baik itu ngontrakkah, sewakah, yang penting kita ada tempat tinggal. Yang keempat, kendaraan untuk mempercepat kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kelima, merupakan keperluan hidup kita juga sebagai manusia adalah pasangan, perkawinan, pernikahan untuk melanjutkan generasi ataupun keturunan. Inilah 5 keperluan hidup manusia, baik itu muslim maupun non-muslim. Keperluannya sama di dalam 5 perkara tersebut. Lantas yang membedakan apa kita sebagai seorang muslim dengan mereka yang non-muslim? Yang membedakan adalah tujuan hidup atau maksud hidup. Maka ada 2 perkara. Bagaimana keperluan hidup itu kita ambil dan untuk apa keperluan hidup tersebut kita ambil. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, keperluan hidup manusia, kita sebagai muslim perlu makan dan minum. Mereka yang non-muslim pun sama, memerlukan makan dan minum. Bahkan binatang pun memerlukan makan dan minum. Lantas yang membedakan kita dengan mereka itu apa? Nabi SAW ajarkan kepada kita, ketika kita hendak makan dan minum, maka memperhatikan beberapa hal yang harus diikuti, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Di antaranya, yang pertama, agar makan dan minum dari sesuatu yang halal. Jadi mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kenapa? Karena kalau kemudian kita memakan sesuatu yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, akan dapat banyak sekali mudarat yang akan kita dapatkan. Apa makanan yang haram itu? Di antaranya adalah seperti kita memakan daging babi, meminum minuman yang mengandung alkohol atau yang dapat memabukkan. Maka kita tidak boleh memakan makanan tersebut, minum minuman tersebut. Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dan makanlah dari sesuatu yang telah Allah berikan kepadamu, rezeki yang halal dan baik. Kemudian yang kedua adalah tidak mencela makanan. Jadi siapapun yang kasih kita makanan, baik itu orang tua kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, siapapun yang kasih kita makanan, jangan kemudian kita mencelaknya. Kalau kemudian kita tidak suka dengan makanan tersebut, maka lebih baik diam. Jangan kemudian kita mencelaknya. Yang ketiga, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Dan ini adalah contoh dari Nabi SAW. Nabi sebelum makan mencuci tangannya hingga bersih. Dan yang keempat, makan ataupun minum menggunakan tangan kanannya, tidak menggunakan sendok. Jadi Nabi ajarkan kepada kita, ketika kita hendak makan, maka gunakanlah jari jemari kita. Jangan kemudian kita menggunakan sendok. Kalaupun kemudian boleh menggunakan sendok, mungkin kalau sifatnya makanan yang akan kita makan itu berkuah, maka boleh menggunakan sendok. Tapi kalau sifat daripada makanan itu kering, maka gunakanlah jari jemari kita. Dan ini adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Makan menggunakan tangannya, bukan menggunakan sendok. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum makan. Jadi Nabi ajarkan kepada kita agar kita berdoa sebelum makan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Termasuk juga ketika kita sesudah makan, selesai makan, maka Nabi pun ajarkan kepada kita agar kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahilladzi ad'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jangan kemudian kita enggak berdoa, karena ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka yang non-muslim tidak memperhatikan hal-hal demikian. Bahkan binatang, yang mana mereka makan dan minum hanya menggunakan mulut, tidak mencuci tangan, tidak memperhatikan halal ataupun haram. Jadi kalau kemudian ada di antara kita sebagai seorang muslim dan makan dan minum sama seperti mereka yang non-muslim, mereka yang binatang, maka sama saja kita gak ada bedanya dengan mereka yang non-muslim, mereka yang tergolong binatang. Maka kita sebagai umat Islam perlu mencontohkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah keperluan hidup manusia yang pertama. Yang kedua adalah berpakaian. Kita sebagai muslim berpakaian. Dan mereka yang non-muslim pun sama, mengenakan pakaian. Membedakan kita dengan mereka itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita bagaimana cara berpakaian. Di antaranya adalah yang pertama, agar pakaian yang akan kita pakai tidak menyerupai lawan jenis. Dalam riwayatnya Nabi sabdakan, al-mutasyabbihina min mirrijali bin nisa wal mutasyabbihati min nisa'i birrijal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melaknat mereka yang menyerupai laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian yang kedua, pakaian yang akan kita pakai tidak menyerupai mereka yang non-muslim. Dan yang ketiga, memakai pakaian dari sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian sebelah kiri. Begitu pula memakai celana, dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian sebelah kiri. Dan yang keempat, tidak memakai wewangian ataupun parfum. Ini khusus bagi mereka akhwat, mereka yang perempuan. Nabi melarang kaum perempuan memakai wewangian ataupun parfum. Kenapa? Karena akan mengundang syahwat kaum laki-laki. Sedangkan bagi laki-laki malah disunahkan untuk memakai parfum ataupun wewangian. Kecuali mereka yang kaum perempuan boleh memakai parfum, tapi dengan catatan hanya untuk menyenangkan hati daripada seorang suami. Tapi kalau kemudian mereka, khususnya bagi wanita, memakai parfum ataupun wewangian, kemudian keluar rumah, dan ini yang tidak dibolehkan oleh Nabi. Kenapa? Karena akan banyak sekali laki-laki yang menimbulkan syahwat dengan dia memakai parfum. Oleh karenanya Nabi melarang dan melaknat mereka kaum wanita yang memakai parfum. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum memakai pakaian. Jadi di samping kita memakai pakaian dari sebelah kanan, juga kita harus berdoa sebagaimana doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahilladzi wasaqna wa ja'alana minal muslimin. Bismillahilladzi kasani hada wa ja'alana. Bismillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, inilah doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga ketika kita melepaskan pakaian, Nabi ajarkan kepada kita untuk berdoa terlebih dahulu, baru kemudian kita melepaskan pakaian. Apa doanya? Di antaranya yang pernah saya pelajari adalah doa ketika melepaskan pakaian. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa. Baru kemudian kita lepaskan pakaian, kita lepaskan celana. Kemudian bagi mereka yang non-muslim,
Mereka tidak memperhatikan hal-hal demikian. Mereka pakai pakaian saja. Mereka memakai pakaian, tinggal memakai. Tidak memperhatikan hal-hal demikian. Sebagaimana umat muslim yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka dari itulah kita harus tampil beda dengan mereka. Kita harus mengikuti tata cara sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, merupakan keperluan hidup manusia juga adalah tempat tinggal atau rumah. Kita sebagai muslim perlu rumah, perlu tempat tinggal. Terlepas dari kita ngontrakkah, sewakah, yang penting kita ada tempat tinggal. Begitu juga mereka yang non-muslim memerlukan tempat tinggal. Bahkan binatang pun masuk kandang. Membedakan kita dengan mereka itu apa? Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana ketika kita mau masuk rumah. Di antaranya kita langkahkan kaki kanan terlebih dahulu, baru kemudian kaki kiri. Dan yang kedua, membaca salam. Jadi sebelum masuk rumah, Nabi contohkan kepada kita untuk membaca salam terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah berdoa. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Baru kemudian kita masuk rumah. Demikian juga ketika kita keluar rumah. Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk keluar rumah dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, baru kemudian kaki kiri. Dan sambil sembari membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, inilah tata cara keluar rumah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Sedangkan mereka kaum non-muslim tidak memperhatikan hal-hal demikian. Bahkan binatang tidak memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita sebagai muslim harus tampil beda dengan mereka. Bukan kemudian kita tidak membaca doa, kita tidak membaca salam, dan tidak memperhatikan bagaimana kaki kanan atau kiri yang melangkah terlebih dahulu ketika masuk rumah ataupun keluar rumah. Dan yang keempat, merupakan keperluan hidup manusia juga adalah kendaraan untuk mempercepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita sebagai muslim memerlukan itu, dan mereka yang non-muslim pun sama, memerlukan kendaraan untuk mempercepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Membedakan kita dengan mereka itu apa? Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana cara kita naik kendaraan. Apa di antaranya? Yaitu kita tersenyum sambil menghadap ke langit, kemudian berdoa kepada Allah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sambil tersenyum, kita baca doa tersebut. Nabi sabdakan bahwa ketika kita hendak berkendaraan atau naik kendaraan, kemudian kita tersenyum dan berdoa, maka disitulah Allah memandang kita. Allah memandang kita bahwa tidak ada yang mengampuni dosa, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun tersenyum kepada kita. Kemudian riya ataupun pamer kepada para malaikat yang ada di langit, yang ada di atas. Nah, kemudian merupakan keperluan hidup manusia juga. Yang kelima adalah perkawinan, pernikahan ataupun pasangan. Kita sebagai muslim perlu pasangan. Bahkan mereka yang non-muslim pun memerlukan pasangan. Bahkan binatang sekalipun memerlukan pasangan. Membedakan kita dengan mereka itu apa? Nabi SAW ajarkan kepada kita, A'linu hadan nikah waj'alullaha fil masyajid. Ramaikanlah, i'lankanlah, umumkanlah pernikahan itu di masjid. Tapi pada hari ini kita masih mengikuti cara kehidupan mereka kaum Nasrani. Kaum Nasrani menikah di gereja, menghadirkan mempelai calon suami, menghadirkan mempelai calon istri. Dan kita sebagai seorang muslim ikut-ikutan bagaimana gaya mereka ketika hendak menikahkan, hendak akad.
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita bagaimana pernikahan itu yang sebenarnya. Nabi telah contohkan kepada kita bahwa ketika kita hendak nikah, maka sebaiknya di masjid. Kemudian yang dihadirkan di depan penghulu, yang dihadirkan di masjid, yang dihadirkan di depan khayalak ramai adalah seorang calon suaminya saja. Bukan kemudian kita hadirkan juga calon istri. Tapi bagi calon istri, sebaiknya di rumah, sebaiknya tinggal di kamar. Sedangkan yang dihadirkan di hadapan penghulu adalah mereka calon suaminya. Bukan kemudian diajak semua di depan penghulu ataupun di depan khalayak ramai. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan demikian. Sedangkan mereka kaum Nasrani menikah di gereja, menghadirkan calon suami, menghadirkan calon istri, dan lain sebagainya. Bahkan binatang, mereka perlu pasangan tapi mereka tidak memperhatikan hal-hal bagaimana pernikahan itu dilakukan. Nah, oleh karenanya kita sebagai umat muslim harus tampil beda dengan mereka. Maka kalau ada di antara kita yang kemudian belum menikah ataupun kita belum akad pernikahan, kemudian kita kumpul dengan lawan jenis, maka nggak ada bedanya kita dengan binatang. Nggak ada bedanya juga mungkin kita dengan mereka yang tergolong non-muslim. Nah, inilah keperluan hidup manusia yang mesti harus kita fahami. Dalam suatu hari pernah terjadi pencemoohan ataupun seolah-olah menjelekkan Islam, yaitu ketika Salman Al-Farisi. Ini dalam riwayat dikatakan bahwa ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ketika beliau ditanya oleh seorang kafir, oleh seorang non-muslim, "Wahai Salman, aneh kau punya nabi? Masa nabi yang katanya dapat wahyu dari langit, mengajarkan hal-hal bagaimana cara masuk toilet, bagaimana cara BAB, dan lain sebagainya?" Jadi seolah-olah pertanyaan ini mengolok-olok mereka yang muslim. Akan tetapi ketika Salman ditanya seperti itu, Salman bukannya kecil hati, justru malah merasa bangga. Benar, Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan kepada kita sesuatu yang besar-besar saja, akan tetapi dari sesuatu yang kecil pun Nabi ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Jadi ketika kita masuk toilet, Nabi ajarkan kepada kita untuk melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu, baru kemudian kaki kanan. Dan sembari kita memakai sandal. Jadi di dalam toilet, Nabi mengajarkan kita untuk memakai sandal. Dan tak lupa juga untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Allah sebelum masuk toilet. Bismikahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khoba'is. Begitu juga ketika kita mau keluar dari kamar mandi, kita langkahkan kaki kanan, baru kemudian kaki kiri. Tapi kalau kita mau masuk kamar mandi, kita langkahkan kaki kiri, baru kemudian kaki kanan. Sedangkan ketika kita keluar, langkahkan kaki kanan terlebih dahulu, baru kemudian kaki kiri. Jadi sebaliknya. Kemudian ketika kita buang kotoran ataupun BAB, pun Nabi ajarkan kepada kita agar tidak menghadap kiblat, juga tidak mengedepankan kiblat, tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakangi kiblat. Kenapa? Karena ini adalah sebagai bukti kita memuliakan Ka'bah atau Baitullah. Nah, inilah keperluan hidup manusia yang mesti harus kita fahami. Jadi mungkin sampai di sini dulu karena waktu yang terbatas. Ini baru sedikit membahas tentang keperluan hidup kita sebagai manusia. Nanti sesuai dengan temanya, keperluan hidup manusia dan maksud hidup. Nanti berkaitan dengan maksud hidup, nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang karena keterbatasannya waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.